Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ambil keberkahan dari kitab. Ini kitab yang Anda bawa, kitab ini soalnya nih, At-Tibyan fi Adabi Halamatul Quran. Ya, kitab Imam Nawawi yang menjelaskan bagaimana adabnya sebaiknya kita terhadap Al-Quran. Ya. Nah, di antara hadis-hadis yang begitu populer, ya, yang menjadikan kita seyogyanya tidak meninggalkan Al-Quran. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, kalau dengar hadis Abi Sa'id Al-Khudri banyak, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Siapa sih Abi Sa'id Al-Khudri? Ternyata beliau itu adalah keponakan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu riwayat hadis terbanyak, ya. Kenapa bukan sahabat Abu Bakar? Kenapa bukan sahabat Umar? Kenapa bukan sahabat Utsman atau sahabat Ali? Yang paling banyak sahabat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sampai 5.240-an hadis. Itu 5.000 beliau apal, ya. Coba dah ngapal. Kita ngapal nasihat guru berapa banyak yang kita hafal, yang bisa kita riwayatin lagi. Ini beliau 5.240 hadis. Ya. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah sepanjang beliau masuk Islam, beliau ikut baginda Nabi, nggak ada kerjaan. Beliau hanya ikut baginda Rasul. Kemana ya Rasul ikut? Kemana Rasul pergi, beliau ikut. Pokoknya kalau Rasul udah keluar rumah, boleh orang ngintil. Nanti kalau Rasul masuk ke dalam rumah, baru misah lagi. Jadi hadisnya paling banyak. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri termasuk juga banyak hadis yang beliau riwayatkan. Kenapa? Karena beliau ini ponakannya Abu Hurairah. Tuh, ya. Dari baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, beliau bersabda, yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Nabi, cuman muatannya dari Allah, tidak termasuk Al-Quran. Kalau termasuk Al-Quran, maka bukanlah hadis. Nah, ini, ya, redaksinya dari baginda Nabi, ya, cuma isinya dari Allah. Makanya beliau katakan yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa di antara firman Allah? Yaitu hadis qudsi yang beliau sampaikan, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiya sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan waktunya dengan Al-Qur'an, ya, dan mengingatku dari meminta kepadaku, ya. Jadi ada orang yang kesehariannya waktu-waktunya baca Quran aja, baca Quran, baca Quran. Ya. Saking nikmatnya baca Quran sampai luput untuk doa, untuk minta. Ya. Baca Quran aja. Allah Subhanahu wa taala jamin kalau yang begitu hamba, a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Aku akan berikan dia hal terbaik yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Artinya ada orang yang menunjukkan cintanya kepada Allah, baktinya kepada Allah dengan ibadah, walaupun nggak pakai minta, Allah kasih. Ada yang rajin minta aja ibadahnya kurang, ada yang begitu, Pak? Iya. Kalau doa banyak panjang mau doanya, kalau ibadah rada malas, baca Quran rada cules, kan gitu ya. Zikir rada segen, kan gitu ya. Doanya banyak, ya. Yang lebih unggul, yang lebih Allah cintai adalah yang banyak ibadahnya, yang banyak baca Al-Qurannya. Allah jamin, gak usah pakai minta tuh hamba, Allah udah kasih yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang pandai meminta. Masya Allah, ya. Kalau model kita gitu ya, kita punya anak nih, ada anak kita yang pinter banget ngomongnya, ngerayu mulu, kan gitu. Ada yang diminta, yang atuh nggak kayak minta, ya, dibelajar, ya, di kuliah, cuman ditunjukkan lu prestasinya, Yang atuh minta kendaraan, minta motor, yang ini nggak pakai minta. Kira-kira nih yang nggak pakai minta dikasih gak? Kasih gak? Kasih, kenapa? Maka rajin, nggak pakai minta, nggak perlu minta, kasih. Itu kita begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha
pemurah. Ya, jadi jangan khawatir kita nggak dapat sesuatu yang berharga kalau tanpa meminta, dengan kita sibuk baca Al-Quran, dengan kita sibuk ibadah. Allah udah jaminin tuh, Allah bakal kasih. Masya Allah. Ya? Nah, itulah diantara keistimewaan dari Al-Quran. Saya baca seorang sahabat namanya Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri ini Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah ini salah seorang sahabat yang pintar cerdas. Ya. Kata Habib Salim Abdul Musyatiri, saking cerdasnya itu dari umur 6-7 tahun udah jadi guru. 6-7 tahun. 6 tahun udah 7 tahun udah jadi guru. Ya, kita kadang-kadang udah 40 tahun, belum 50, belum tua aja, mau sampai kapan? Nungguin kojor. Kenapa? Karena cerdasnya tuh Sufyan bin Uyainah, ya, otaknya encor, ngafal sesuatu cepet, hadis banyak beliau hafal. Akhirnya terkenal nih beliau sebagai orang yang cerdas. Ya. Banyak orang-orang dewasa mulai pada ngaji, ngambil hadis dari beliau. 1, 2, 3, 4 terus sampai puluhan. Ya. Nah, ini Sufyan bin Uyainah karena cerdas diminta suruh nyampein, beliau sampein hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. 1, 2, 3 terus aja sampai capek. Kalau udah capek dinangis aja, masih bocah. Kalau capek nangis, tadi nangis. Tapi nangis dikasihin permen, ya. Diminum, dimakan tuh permen, berhenti nangisnya, lanjutin lagi. Ini saking pinternya. Ya. Nah, beliau katakan, ya, kata Sufyan bin Uyainah, ya, man ahabballaha, ya, barang siapa yang mencintai Allah, ya, fa ahabbal Quran, fa aktsara min dzikrillah min tilawatil Quran. Barang siapa yang cinta kepada Allah, tanda dia cinta kepada Allah, pastinya dia sering-sering baca kalamnya Allah. Orang yang cinta kepada Allah, ya, salah satu indikasinya dia banyak baca Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran itu laksana tulisan yang Allah kirimkan kepada kita. Ya, kita misalnya ada di demenan kita kan gitu ya. Ya, ada surat dikirimin, kita mau baca nggak? Sekali cukup, 2 kali, terus-terusan udah sampai apal, sampai lecek, baca lagi, kan begitu ya? Kata cinta begitu tuh, cinta sama Allah. Salah satu buktinya kita bakalan demen baca Quran. Kenapa? Karena itu merupakan kalam Allah yang Allah kirimin buat kita. Nah, kalau kita ngaku cinta sama Allah cuman kita nggak mau baca Quran, ya bohong berarti itu. Masya Allah. Ya. Ada lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nih. Sesungguhnya orang yang di dalam jaufnya, yang di dalam rongga tubuhnya tidak terdapat Al-Qur'an, saking jarangnya dibaca Quran. Padahal megang Quran kok Ramadan doang kali gitu ya. Garang banget dia megang Quran. Ya, nggak ada di dalam rongga tubuhnya itu Al-Quran. Itu kal baitil kharib. Ya, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti rumah yang pengen rubuh.